Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,82%. Dengan total market cap mencapai di 1,42 triliun US dollars, dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,01% dan penurunan volume sebesar 1,37%. Untuk Bitcoin terjadi koreksi tipis sebesar 0,23% dalam 24 jam terakhir yang membuat Bitcoin kembali daily close di bawah dari 38.000, lebih tepatnya di angka 37.892 ya, artinya masih di resisten yang kurang lebih mirip-mirip di daerah situ ya. Untuk Ethereum terjadi koreksi yang lebih besar di 0,728%. Lalu yang mungkin signifikan lagi rally hari ini adalah Solana di 2,88% dalam 24 jam terakhir, yang membuat Solana kembali di atas dari 60 USD, ya walaupun tipis 60,06. Cardano koreksi kurang lebih 1% dan sisanya sih overall ya nggak terlalu berbeda jauh lah ya. Nah selanjutnya seperti biasa gue ingatkan bahwa TCI sekarang sudah aktif di Twitter atau di X ya. Jadi buat yang belum follow silahkan bisa follow. Dimana di sini tentunya kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto. Bentuknya bisa analisa, bisa news, bahkan juga memes ya. Tentunya di sini lebih enaknya kita bisa update dengan lebih cepat dan juga bisa dibilang ya lebih gampang untuk diuploadnya. Jadi newsnya akan lebih up to date intinya ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Untuk hari ini seperti biasa kita geser ke GMT plus 7. Tanggal 30 November, nggak kerasa ya, November sudah mau selesai, mau masuk Desember dan tahun baru ya. Tahun ini lumayan cepat kerasanya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat hari ini dari US itu akan keluar beberapa data penting. Yang pertama adalah core PCE, ada yang monthly, ada juga yang yearly. Ini harusnya sih kesimpulannya sama ya. Kesimpulannya dua-duanya adalah kita ingin dia lebih rendah daripada ekspektasi. Karena lower than expected trading should be taken as negative or bearish for the USD. Ini untuk yang monthly, harapan kita lebih rendah daripada 0,2%. Untuk yang yearly, harapan kita itu adalah di bawah dari 3,5% ya. Itu untuk si core PCE. Selanjutnya initial jobless claim seperti biasa ini ya, kita udah nggak perlu buka lagi, udah hafal. Harapannya adalah supaya lebih tinggi daripada ekspektasi, karena apabila pengangguran mulai meningkat di US, ini akan menekan the Feds untuk tidak meningkatkan interest rate lagi dengan sembarangan begitu ya. Jadi harapan kita lebih tinggi daripada 218.000. Nah, yang terakhir itu ada pending home sales. Untuk pending home sales ini harapan kita sama, lebih rendah daripada ekspektasi ya, berarti lebih rendah daripada minus 1,5% ya. Itu untuk hari ini. Untuk besok coba kita intip dulu ada yang penting atau enggak. Dan untuk besok dari US akan keluar 3 data penting ya. Akan ada ISM Manufacturing PMI dan juga ada prices. Dan malamnya jam 11 akan ada speech dari Jerome Powell. Tentunya untuk ini harapan kita adalah semoga the Fed mulai pivot ya, dari stance-nya yang sekarang netral mulai ke dovish. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk economic calendar. Selanjutnya kita akan masuk ke news. Dan news ini datang dari US, di mana kita tahu sekarang Coinbase sedang meningkat besar-besaran sih sahamnya tentunya ya. Nah, ini bisa dibilang tentunya berhubungan juga dengan BlackRock ya. Seperti yang kita tahu, pas banget ya, terlalu apa ya kesannya, terlalu pas untuk jadi coincidence ya, dimana Binance tiba-tiba sekarang dihajar abis-abisan sampai basically ya sampai CZ turun gitu ya. Di waktu bersamaan BlackRock sedang mau masuk ke dunia kripto, dan sekali lagi kustodian dari BlackRock adalah Coinbase ya. Jadi apapun itu ya, TradFi itu selalu ingin masuk ke the newest thing begitu. Jadi ya well, kadang-kadang kita nggak bisa ngapa-ngapain juga sih ya. Emang kalau dengan kita tahu seperti ini, kita mau apa gitu, mau demo ke BlackRock ya, tapi ya sudah ya. Jadi intinya lagi-lagi memang orang-orang kuat itu sometimes memang bermainnya seperti ini ya. Dan untuk sahamnya sendiri ya, buat saham ya naik 18% tuh nggak main-main ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Sekarang kita akan ngomongin soal satu indikator ya. Indikatornya cukup menarik, di mana ini tuh di monthly ya. Ini monthly candle. Jadi simpelnya adalah seperti waves of moving average. Namanya GMMA ya.
Intinya apa sih Bang? Intinya kalau kita lihat ya, yang terjadi saat si garis hijau ini masuk ke merah itu biasanya udah masuk ke bear market ya. Sebenarnya bukan indikasi mulai masuk, bahkan udah dalam bear market akhir-akhir. Tetapi saat nih waves of this green moving average ini mulai nge-cross ke atas lagi seperti di sini, dan di sini ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Bitcoin sudah legit masuk ke bull market. Bahkan ya bisa dibilang udah lumayan lama gitu kalau kita lihat di sini ya. Saat dia mulai nge-cross ke atas ini udah berapa bulan nih? Nge-cross ke atas udah berapa bulan. Jadi lagi-lagi ini satu lagi TA yang menunjukkan bahwa Bitcoin indeed sudah masuk ke bull run gitu ya. Tapi sekali lagi, bull run tuh bukan berarti nggak akan ada koreksi lagi. Karena kalau kita lihat di sini faktanya apa? Ini koreksi gila. Ini koreksi gila, ini koreksi yang lumayan, koreksi lumayan, dan seterusnya. Jadi lagi-lagi bukannya cuma naik doang nggak ada koreksi ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke TA kita untuk Bitcoin. Kita bisa di sini ya. Yang masih menjadi masalah adalah satu resisten yang sama, yaitu 37.881. Ini sudah di retest ke berapa kali nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah ke 8 kali ya. Nah, jadi PR untuk Bitcoin masih sama sih ya. Untuk garis besarnya atau yang lebih pentingnya menurut gua adalah bertahan di atas dari 37.324. Tetapi secondary-nya kalau bisa daily close di atas dari 37.821 dan buat daily close yang higher high. Itu harapan gua untuk Bitcoin karena kemarin sebenarnya iya sih higher high cuman belum terlalu signifikan dibandingkan pada tanggal 25 November kemarin gitu ya. Jadi itu PR untuk di daily. Untuk di weekly-nya kita bisa di sini weekly-nya masih terlihat cukup apa ya? Kayak butuh koreksi gitu ya. Bukan pasti harus koreksi tapi kayak butuh koreksi. Kenapa kayak gitu? Ya lo lihat sendiri. Biasanya saat terjadi rally atau pump yang lumayan besar seperti di sini ya. Di sini apa yang terjadi udahnya koreksi ya. Nah, kalau sampai lupa koreksi biasanya ya suka dalam gitu ya dropnya. Jadi lagi-lagi kalau gue pribadi masih menyiapkan hati bahwa ada kemungkinan Bitcoin koreksi lumayan begitu ya, bukan pasti, lagi-lagi di sini bukan ngedukun ya, tapi kita ngeliat dari statistiknya aja. Saat rally besar biasanya harus ada koreksi dulu gitu ya. Nah, tapi harapan gua koreksinya tidak sampai tembus 32.553. Jadi jelek-jeleknya kalau bisa mantul di sini ya. Nah, untuk bull support band kita bisa lihat di sini untuk sekarang masih belum berubah sih ya, 31.500 sampai 30.300-an ya. Nah, semoga Bitcoin bisa bertahan pokoknya di atas dari 32.500 sampai dijemput oleh bull support band sehingga rally-nya bisa lebih nikmat gitu ya, lebih enak pakai support. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Untuk indeks dolar kita bisa di sini dia kemarin berhasil mantul di 102,59 ya, normal lah ya setelah berapa hari nih. 1, 2, 3, 4 hari red candle. Sekarang ada green candle satu, normal lah ya. Nah, harapan gue apa? Kalau sampai dia retest ke 103,13 ini ke reject ya, ke reject dan lanjut membuat lower low. Itu harapan gue untuk indeks dolar. Ya, buat yang belum tahu lagi-lagi indeks dolar ini korelasi negatif ya dengan tradisional aset. Maka dari itu kita ingin dia drop ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan selanjutnya kita akan dengar lo pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Mulai dari trade sesimpel spot trading, ataupun juga kita bisa derivative trading. Dan tentunya di Bybit ini banyak sekali promo-promo. Salah satunya yang sekarang sedang berjalan adalah 8 juta USDT prize pool yang kita bisa dapatkan di 2023. Dan ada Lamborghini dan juga Rolex yang menunggu kalian. Dan juga buat kalian tertarik untuk masuk di Bybit, ada juga sign up bonus mencapai 5.000 USD ya. Di sini tentunya kita bisa lakukan berbagai macam hal ya, trade berbagai macam aset class juga. Buat kalian tertarik bisa silakan menggunakan link referral kita di bawah, dan buat update mengenai mengenai segala macam hal yang paling baru mengenai Bybit bisa cek di link description kita di bawah. Dan sekarang kita akan masuk dulu ke Bitcoin seperti biasa. Untuk posisi spot buy limit pertama adalah di 37.324.
Buy limit kedua masih di EMA20, ini kayaknya pelan-pelan bisa nyatu jadi buy limit pertama juga, tapi sekarang masih belum ya. Dan buy limit ketiga di 36.617. Untuk posisi futuresnya kita masih pegang posisi short karena kita bisa di sini dia masih gagal untuk daily close di atas dari 37.821 ya. Nah, untuk posisi short kita ini target TP-nya adalah di 37.324. Untuk posisi longnya tinggal kita balik aja logikanya, retest 1, retest 2 di 37.324 sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 37.881. Dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kasusnya sedikit berbeda dibandingkan dengan Bitcoin ya. Dia udah langsung retest ke MA20. Jadi untuk posisi spotnya bisa dibilang sekarang buy limit pertama itu jadi di MA20, buy limit kedua di 2004, dan buy limit ketiga di 1943. Untuk posisi futuresnya, congratulations buat lo yang sudah buka posisi short sesuai dengan pembahasan DCWT kemarin. Udah kena target TP ya. Profitnya ya lumayan lah, 1,5%-an ya. Itu untuk posisi shortnya. Nah, kali ini sudah terbuka posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support ya. Nah, untuk target TP posisi long kita tinggal kita balik logikanya yaitu di 2060 USD. Dan kita masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa di sini dia retest lagi dan sayangnya tembus dari buy limit kedua ya. Buy limit kedua itu di $5.17. Jadi sekarang tinggal tersisa untuk posisi spotnya adalah di $4.99. Tetapi untuk posisi futuresnya good news ya. Posisi short kita sudah kena target TP. Ini kondisinya mirip banget kayak Bitcoin ya. Untuk Polkadot lebih besar ya profitnya sebesar 2,3% lah ya, 2,3%. Itu untuk posisi short. Untuk posisi long karena dia jebol dari $5.17 maka setupnya adalah di 4,99 ya. Retest 1 retest 2 di sini sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di $5.17. Dan kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa di sini dia buy limit pertama kan sayangnya jebol nih kemarin ya. Jadi yang sekarang tinggal tersisa adalah buy limit kedua di EMA20 dan buy limit ketiga di 37 sen. Untuk posisi futuresnya ini literally enak banget ya Cardano. Kemarin lusa tanggal 28 kita udah profit nih kena posisi long ya. Berarti sudah profit berapa persen nih? Profit 2,43%. Kemarin retest 1 retest 2 di sini profit lagi ya. Aduh, ketarik sedikit. Ya. Untuk ini sudah dapat lagi profit sebesar 2% ya. Jadi enak atas bawah kena. Nah, kali ini kita bisa di sini sudah terjadi retest pertama di EMA20. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long lagi-lagi dengan target TP di 38 sen. Dan sekarang kita masuk ke Solana. Untuk Solana dia berbeda sendiri ya. Dia malah lanjut lagi rally kemarin dan daily close di atas dari 58,85 sen ya. 58,85 ya. Salah ngomong. Nah, untuk posisi spotnya, jadi buy limit kedua kembali aktif ya. Buy limit kedua di 58,85 dan buy limit ketiga di MA20 yang ada di 57,53 ya. Nah, untuk posisi futuresnya kemarin belum ada yang kebuka. Hari ini sudah terjadi retest pertama di 58,85 sebagai support. Nah, apabila besok daily close jam 7 pagi masih di atas dari 58,85, berarti kita bisa limit posisi long. Apabila terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 61,07. Posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 61,07, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 58,85. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan ya, hari ini akan keluar beberapa data penting dari US, jadi ekstra hati-hati. Buat lo yang konservatif ya, mungkin kalau udah dekat-dekat jam segini belum kena target TP secara otomatis, boleh pertimbangkan untuk TP secara manual. Just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita. Kalau sesuai harapan kan senyum, tapi kalau nggak sesuai malah kadang-kadang bisa cut loss. Jadi makanya konservatif pertimbangkan untuk TP manual ya. Kalau belum kena by the time udah dekat-dekat ke data-data penting ya. Dan seperti biasa gue ingatkan jangan pakai uang panas, jangan over leverage dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport
channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.